Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman. Nah, ini adalah tampilan Photoshop CS3 yang teman-teman bisa pakai untuk ngedit gambar, foto, efek foto, dan lain-lainnya. Nah, kali ini aku akan coba mempraktekkan pembuatan gimana kita buat poster acara sebagai materi desain kelas desain hari ini. Nah, ini untuk tampilannya sedikit aku jelasin untuk di awal, yakni ini adalah teman-teman bisa ngikutin gerak mouse-nya. Ini adalah menu bar sama hal-halnya dengan tampilan-tampilan di Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan segala macam. Ini adalah menu barnya di mana ada file. Nanti kita lihat kegunaannya dalam prakteknya sekaligus. Kemudian di bawah ini, area sebelah sini adalah toolbarnya, di mana alat-alat kita gunakan untuk ketika mendesain sesuatu. Nah, ini adalah move tool untuk memindahkan objek satu objek ke objek lain, kanvas lain. Kemudian ini adalah tempat untuk kita bisa ngeblok gambar, ngeblok objek. Kemudian ini kita adalah alat yang digunakan untuk mengambil suatu objek, misalnya dari backgroundnya kita ngambil ada foto orang, kita bisa ngambil dari sini. Ada salah satu toolsnya yang bisa kita gunakan. Dan ini juga ini ada perbedaannya, teman-teman bisa coba nanti coba aja. Kemudian ini untuk crop, biasa crop gambar. Kemudian ini nanti ada lagi gunanya ketika teman-teman buat microblog, di sini bisa teman-teman gunakan. Kemudian ini adalah brush tool, bisa untuk menggambar. Dan ini untuk menghapus, ada macam-macam penghapus, ada magic, ada backgroundnya, ada yang menghapus biasa. Kemudian ini untuk menuliskan teksnya. Kemudian ini untuk shape-nya, mau teman-teman pilih kotak, ada rounded rectangle, kemudian ada bulat, lingkaran. Terus ada untuk customnya juga beragam. Ini teman-teman bisa lihat untuk bagian atas. Kemudian, nah ini untuk warna. Nah itu, dan untuk ngebantu teman-teman pilihan dengan menu-menu yang lainnya, ini ada karakter dan paragraf. Kalau misalnya di Photoshop teman-teman ini kosong, tidak ada, teman-teman bisa ngambil di Windows. Di Windows teman-teman ambil karakter, dan ambil aja karakter atau paragraf. Nanti akan ngebantu teman-teman mau tulisan bold, garis miring, terus ini huruf besar, huruf kapital semuanya. Kemudian ini dia ukurannya. Kemudian ini untuk spasinya, dan ini untuk spasi bawah atas, spasi tulisan. Kemudian ada garis underline-nya. Nah, ini teman-teman bisa ngebantu di sini. Nah, oke, kita masuk. Untuk memulai, kita klik file, klik new, seperti biasa, Ctrl N. Nah, ini adalah ukuran poster yang bisa kita gunakan untuk diposting ke Instagram. Jadi kita ambil ukuran biasa aja, ukuran 1080 x 1350. Untuk resolusinya ada 300. Nah, resolusinya bebas, teman-teman bisa teman-teman mulai dari 72 hingga 300 hingga seterusnya, karena untuk menentukan pecah atau tidaknya nanti ketika di-share. Nah, oke. Nah, sudah keluar gambarnya. Kemudian kita ambil langkah selanjutnya adalah untuk mengambil gambar-gambar, kita memerlukan file. Nah, saya contohkan gambar yang akan kita buat itu adalah poster acara
contoh, saya mengambil ini contoh poster acara, teman-teman bisa gunakan untuk membuat suatu kegiatan misalnya. Nah, ini kita mulai dari masukkan logo. Kalau saya lebih mudahnya untuk membuat tulisan dulu. Ini kita gunakan, misalkan dia terlalu ke bawah tuh. Nah, ini yang maksud saya kita yang sangat membantu teman-teman ketika nantinya menulis, mengetik. Nah, sini kita pakai botam dulu, botam, kemudian ini bold, kemudian masukkan logo. Oke, masukkan logo, lalu tinggal dipindahin, kemudian dikecilin. Nanti diatur, bisa kita atur bareng-bareng. Terus ini, oke. Untuk zoom, teman-teman bisa pakai kontrol zoom, Ctrl tambah ini ya untuk zoom. Nah, kalau untuk zoom ngecilin sampingnya, kontrol tanda min gitu. Nah, kemudian diatur. Ukurannya, terus ini juga. Oke, nah jangan. Oke, ini di blok, mereka dikecilin. Oke, taruh paling atas dan visi ke depan. Oke, kemudian kita bisa masukin selanjutnya gambar orang-orang ini. Teman-teman bisa masukin, karena ini kan judulnya poster acaranya family gathering, jadi hal-hal yang berbau family, kelompok, terus keramaian, terus kemudian kekompakan tim, segala macam itu bisa teman-teman pakai. Jadi ini kita ambil gambar-gambar yang bisa digunakan. Yang berbau tim ya. Sebentar.
balai catering anak teman olahraga misalnya kayak gitu kan. Nah ini, nah teman-teman lihat, kita kan mau ngambilnya kita bisa aja kalau mau ngambil gambar ini, gambarnya langsung, ataupun gambar hanya orang-orangnya saja juga bisa. Tapi untuk mempersingkat, teman-teman bisa pakai ini dan menggunakan style shape-nya bisa beragam. Teman-teman bisa pakai ini. Teman-teman pindahin ke atas, teman-teman masukin gambar ini ke dalam shape-nya dengan cara Ctrl Alt G. Nah ini udah bisa masuk, namanya clip mask. Oke, caranya memasukkan gambar ke dalam shape. Caranya Ctrl Alt G. Nah, pastikan gambarnya di atas shape-nya. Kemudian baru Ctrl Alt G. Nah, itu baru gambarnya bisa masuk. Oke, teman-teman. Nah, ini kita kecilin dulu. Menyesuaikan dengan ininya. Gambarnya bisa dikecilin, menyesuaikan supaya ideal. Oke. Udah seperti ini. Lalu teman-teman di bawahnya bisa tambah. Nah, ini kan ukurannya agak besar nih, kita bisa kecilin, menyesuaikan. Bisa kita naikkan lagi. Di sini teman-teman bisa pakai nama BEM teman-teman atau hima. Kemudian ini kecilin lagi. Teks lainnya seperti judul Family Catering. Nah, untuk nama acaranya teman-teman bisa pakai yang font besar atau font lain yang menegaskan tentang acara. Nah, ini teman-teman bisa pakai font apa aja. Untuk download font itu banyak ragamnya yang udah referensinya teman-teman bisa lihat di PPT yang saya kasih tadi. Catering atau penggunaan font-font lain bisa juga. Catering. Kemudian teman-teman bisa tambahkan teksnya Family Catering, pengurus BEM FISIP, kemudian ditambah
wujud yang hilang, memupuk persaudaraan dan mempererat tali silaturahmi. Oke, ini dikecilin. Kemudian fontnya juga bisa pakai yang Gotham saja. Maksimal di satu poster itu 3 font ya teman-teman, yang teman-teman bisa gunain agar supaya apa yang kita buat itu tidak kacau gitu, jadi kita lihatnya enak. Memang aturannya itu satu untuk poster ada 3 jenis font saja yang bisa digunakan. Sudah aturan bakunya supaya tidak terlalu ramai dan tidak terlalu jadi teman-teman bisa aja sih nanti explore dengan yang lain, font-font yang lain yang gratis, yang free use, itu bisa teman-teman lihat. Kemudian kalau nggak, masukkan aja semuanya, nanti teman-teman bisa lihat, oh ini kurang pas, ini kurang pas gitu. Kemudian waktu kita ganti teksnya Gotham. Salah, bukan sini, maksudnya waktu, kemudian tempat, kemudian dress code. Oke, tempat, dress code, dan 1/29 Januari 2021 misalnya. Ini kita atur aja supaya untuk ngedesain biar tidak lama-lama. Lapangan stadion Unri. Oke. Kemudian dress code-nya baju bola misalnya kan. Oke. Nah, udah itu. Nah, ini kan udah teksnya ya, terus kita sekarang bisa ngatur. Kalau misal kurang pas baik warna ataupun fontnya ataupun yang lain-lain hal, mau tambah-tambah yang lain hal, itu juga bisa. Teman-teman bisa pakai apa aja. Nah, ini aku gunakan adalah rounded ini kita bisa ngatur mau dia build seperti ini ada radius, teman-teman bisa gunain. Kalau misalnya dia 11 kok lebih petak, nah ini kita bisa ngatur ujung-ujungnya. Nah, ini pakai ini agak bulat ya, nah kita bisa atur di sekitar ini untuk gunakan di sini. Oke, terus untuk copy Ctrl J, teman-teman bisa pakai copy, Ctrl tambah J. Oke, untuk mengcopy mau teks, mau gambar, nah gitu. Oke, teman-teman pakai ini. Selanjutnya
tambahkan di atasnya gambar juga bisa. Kalau tempat itu namanya logo tempat itu kayak gini bisa. Ini kalau teman-teman buat segitiga di sini ngaturnya. Oke, terus ditambah bulat lagi, di tengahnya dikasih warna putih. Oke, ini buatkan ke bawah sedikit. Kemudian untuk waktu teman-teman bisa pakai bulat. Bisa tambahin seperti ini. Kira-kira seperti ini. Jadi kemudian untuk dress code teman-teman bisa buat dari sini. Ngambil gambar di internet juga bisa, referensinya udah ada, nanti aku kasih. Kemudian ini mulatannya kita kasih warna putih. Nah, kita kasih lengan panjang atau lengan pendek aja deh. Jadi bajunya teman-teman bisa buat kayak gini, terus ini di blok, terus ini di convert to smart object jadi satu, terus agak dimerengin deh. Sip. Nah, teman-teman kecilin. Oke. Jadi warna apa yang kasih coba warna oranye. Oke. Terus untuk ini ya udah selesai. Teman-teman bisa buat dengan beragam bentuk ya, sesuai dengan kebutuhan mana aja bisa.
bisa teman-teman gunakan dari gambar, dari shape warna biru atau yang lain juga bisa. Ini pemilihan warnanya teman-teman bisa pakai, ya kan. Nah, atau mau tambahin semacam pattern seperti ini. Bentar, kunci ini macam gini. Terus ini kan, ini kita ganti dengan orange bisa. Simpelnya seperti ini udah bisa teman-teman. Dasarnya ya, ini untuk dasarnya teman-teman udah bisa gunain. Jangan lupa setiap apa tuh di save. Nah, ini untuk save nya bisa kita buat poster acara 1. Nah, untuk penyimpanannya teman-teman banyak bisa penyimpan bitmap, Photoshop. Nah, kita gunakan JPEG ya, kita gunakan JPEG, kemudian save. Ini ukurannya large, oke, dah jadi. Nah, ini untuk pembuatan poster. Teman-teman bisa mulai mencoba. Dah, itu aja untuk pembuatan posternya. Kemudian untuk bonusnya ini aku kasih berupa catatan-catatan tadi. Copy, Control, kemudian undo, control, tambah, control, tambah, Z. Kemudian apa tadi ya? Untuk membuat suatu objek, untuk menggabungkan, convert, gabungin jadi satu objek, itu di blok dulu, di blok objeknya apa aja, kayak yang dress code tadi ini di blok, kemudian tambah di blok, kemudian ke kanan, kemudian convert, klik convert. Oke. Oops, hilang. Terus untuk satu poster gunakan kunci 3, gunakan 3 kunci, gunakan 3 point itu 3 untuk font, 3 untuk penggunaan warna, kemudian nah
itu sih, mau apa-apa pokoknya ingat aja gak jauh-jauh dari font. Jadi 3 ini. Kemudian untuk menggunakan varian shape-nya, teman-teman bisa ada di sini macam-macam. Ini kalau mau diubah-ubah radiusnya, ini ada radiusnya, bisa ngatur gitu-gitu. Kemudian untuk penggunaan masukin logo, masukin gambar, logo atau gambar itu teman-teman bisa drag-nya langsung ngetarik dari file, open, kemudian misalnya logo nih dari ini contohnya, nih adalah JPEG. Teman-teman mau ngambil logo ininya saja. Kalau teman-teman ngambil gini, dia masih ketinggalan putihnya. Tapi kalau misalnya mau ngambil hanya logonya saja, teman-teman bisa pakai Magic Eraser Tool. Teman-teman bisa hapus. Nah, seperti ini. Kemudian pindahkan. Nah, jadi tinggal gambarnya saja. Seperti itu. Teman-teman bisa atur. Masukin logo atau gambar asli JPEG itu menggunakan Magic Eraser Tool yang paling bawah. Magic Eraser Tool. Oke. Itu aja mungkin untuk dasar-dasarnya yang mesti teman-teman ketahui. Sekian. Dan ini jangan lupa di save close supaya tidak hilang gambarnya. Oke. See you, bye bye. Thank you teman-teman.